Oke, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga bermanfaat di video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke, teman. Di sini saya ada sebuah komponen elektronika yang saya dapatkan dari alat rumah tangga, dan di sini saya akan memanfaatkan dari komponen ini, dan bentuknya hitam, sangat kecil sekali, mungkin diameternya sekitar 3 mili, dan di sini banyak dijumpai di semua alat elektronika. Oke, dan untuk beberapa ciri atau beberapa komponen ini ada dua kaki kanan dan kaki kiri, ada yang putih seperti ini di sebelah kanan dan yang sebelah kiri ini polos, dan ada tulisan pada bagian di komponen ini RT R4KF. Oke, seperti ini untuk nilai komponennya, dan di sini mungkin untuk harganya sangat terjangkau sekali, mungkin sekitaran Rp250. Oke, sangat terjangkau sekali, dan di sini manfaatnya sangat besar sekali, dimana komponen ini berfungsi dari sebuah elektronika, dimana di sini untuk komponen ini adalah sebuah rectifier atau diode atau penyarah arus yang bisa kita jumpai di beberapa rangkaian di elektronika dari sebuah jaringan PLN yang menggunakan AC ataupun menggunakan trafo, tanpa menggunakan trafo maupun menggunakan trafo. Di sini pasti ada sebuah komponen yang hitam ini atau diode seperti ini yang berfungsi merubah arus AC dari sebuah jaringan di PLN ataupun jaringan atau sumber arus dari trafo yang tadinya menghasilkan arus AC tidak berkutub positif maupun negatif, dan dirubah menjadi kutub positif pada bagian di komponen ini, di diode ini. Jika terpasang pada rangkaian di sebelah kanan ini dialiri AC, maka akan terjadi output arus yang mengalir pada bagian sini. Oke, pada bagian yang putih ini outputnya di bagian sini menghasilkan positif, dan jika posisinya seperti ini, di sini rangkaian trafonya AC-nya, kemudian di bagian sini ini bagian yang hitam polos ini akan menghasilkan negatif karena arus mengalir dari hitam ke putih seperti ini. Oke, karena di bagian sini, yang sebelah kiri ini nanti ada sebuah beban ataupun yang lainnya. Intinya di sini arus akan mengalir dari yang putih ke yang hitam. Oke, seperti ini, memutar seperti ini. Itu arus DC, karena arus DC ini arahnya searah. Oke, mengalirnya arus ini ke satu arah, tidak berlawanan ataupun berbalik arah. Oke teman, dan untuk jenis diode ini sangat kecil sekali, mungkin sekitaran 1/4 ampere atau 200 miliampere arus yang dikeluarkan. Jadi sangat kecil sekali yang bisa kita manfaatkan dengan komponen yang ada pada diode ini. Oke teman, di sini saya akan coba untuk menggambar rangkaian dari sebuah diode ini yang bisa kita manfaatkan. Oke teman, untuk yang pertama di sini saya akan menggambar rangkaian dari jalur PLN. Oke, jalur PLN seperti ini, jalur PLN. Kemudian di sini saya gambar trafo, oke, transformer atau trafo. Di sini input yang ke 220 dan di sini ke 0, dan di sini tentunya harus ada sekring atau fuse supaya lebih aman. Oke teman, dan karena di sini trafo ini di bagian sini adalah lilitan primer, lilitan primer menghasilkan arus AC pada rangkaian jaringan PLN. Kemudian di sini ada lilitan primer, yang ke sini.
Ini lilitannya jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi nanti saat dialiri akan ada induksi atau medan magnet. Kemudian di bagian outputnya sini nanti ada lilitan sekunder seperti ini. Oke, karena di sini untuk trafonya yang saya gambar ini punya 2 jalur output. Oke, katakanlah di sini trafo yang 1 ampere. 1 ampere. Oke, 1 ampere. Dan di sini ada output dari sebuah trafo yang memiliki 2 keluaran atau 2 output, dimana ini 0. Kemudian saya pilih ke 18. Oke, 18 seperti ini. Dan kemudian di sini ada rangkaian untuk dimanfaatkan dari sebuah dioda tadi. Oke, dioda yang kecil ini. Di sini kita bisa turunkan dari trafonya, kita ganti ke 500 mA karena di pasaran ini paling kecil 500 mA atau setengah ampere. Dan di sini kita bisa gunakan dioda ini untuk jalur merubah arus AC pada sebuah trafo, arus AC ke DC. Oke, arus AC ke DC. Oke teman, karena di sini merubah arus AC ke DC dan ada beberapa pilihan dari output dari sebuah trafo yang bisa kita dapatkan di pasaran. Ini ada yang 15. Oke, outputnya 15 ke 15. Oke, karena di sini untuk merubah arus AC ke DC dibutuhkan sebuah dioda yang sangat kecil seperti ini. Ini sudah cukup untuk kita gunakan di sebuah rangkaian elektronik merubah arus AC ke DC. Oke, di sini saya pasang dari dioda ini. Oke, seperti ini. Oke, dioda seperti ini. Oke, saya pilih ke 15. Di sini untuk 18 tidak saya gunakan. Oke, kita pilih yang 15 volt. Oke, 15 volt seperti ini. Kemudian di sini kita bisa manfaatkan dioda ini pada bagian katoda dan anodanya. Oke, yang strip putih ini menghadap ke luar. Oke, menghadap ke sini. Oke, seperti ini. Dan di sini kita bisa hasilkan sebuah arus AC, arus DC. Oke, arus DC, dimana untuk arus DC ada kutub positif dan negatif. Jadi di sini akan menghasilkan kutub negatif dan di sini akan menghasilkan kutub positif. Oke, kita bisa menambahkan komponen lain untuk bisa stabil dari rangkaian elektronik ini. Kita bisa manfaatkan sebuah elko. Oke, elko seperti ini, elko yang bulat. Oke, dengan kapasitas 100 mikrofarad, mungkin voltnya bisa 30 atau 50 volt, 50 volt seperti ini. Oke teman, ini untuk rangkaian dasarnya dari sebuah rangkaian elektronik merubah arus AC ke DC. Dan di sini untuk rangkaian ini setelah trafo kemudian dioda, ini cuman menggunakan dioda 1 buah. Oke, 1 buah. Dan di sini kita bisa menggunakan dioda kuprok yang ada pada saat kita membeli pada sebuah komponen elektronik. Dioda kuprok yang bisa kita dapatkan pada toko elektronik, dimana bisa kita manfaatkan. Untuk dioda kuprok ini biasanya pinnya 4 atau kakinya itu terdapat 4 buah. Saya gambar di sini bos. Oke, dioda kuprok ini biasanya seperti ini karena di sini saya tidak ada barangnya. Oke, bulat di tengah, hitam. Di sini ada pinnya. Oke, pin 4 seperti ini. Ini nanti ke AC, ini negatif, ini positif. Oke, seperti ini. Dan untuk rangkaiannya dari dalam kuprok ini, oke, kuprok ini, kuprok rangkaiannya seperti ini bos. Oke, di sini saya berbagi pengalaman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kemarin ada yang berkomentar untuk
sebuah rangkaian dari trafo yang tanpa CT atau trafo dengan output 2 kabel yang kita butuhkan pada jalur kumparan sekundernya. Di sini akan menghasilkan kutub positif dan di sini akan menghasilkan kutub negatif. Di sini untuk yang AC tadi, AC ini bisa kita hubungkan ke 0 dan 15. 15. Kita gambar di sini untuk rangkaiannya. Di sini untuk jalur diodenya atau gambar diodenya seperti ini. Yang strip putih ini menghadap ke positif. Strip putih menghadap ke positif dan strip hitamnya ini menghadap ke negatif. Seperti ini menghadap ke negatif. Seperti ini. Oke teman, dan di sini kita bisa gabungkan di bagian sini. Saya gambar di sini. Di sini. Seperti ini. Maaf untuk gambarnya ini mungkin agak kurang rapi karena di sini saya spontan menggambarnya langsung tanpa saya gambar terlebih dahulu. Saya gambar seperti ini untuk rangkaiannya saat menggunakan rangkaian diode seperti ini, diode kuprok. Dan di sini juga berfungsi dan sangat baik sekali untuk sebuah alat perbaikan aki yang bisa kita gunakan. Yang bisa kita gunakan untuk sebuah alat pengecasan atau perbaikan sebuah aki. Dan di sini saya ada sebuah contoh dari rangkaian tersebut yang teman-teman bisa membuatnya dari sebuah rangkaian dasar yang sangat sederhana sekali. Seperti ini rangkaian dasarnya. Ini saya lepas dulu. Seperti ini saya gunakan kiprok yang 500 mA atau setengah ampere, sangat kecil sekali. Dan di sini kebetulan untuk trafo yang saya gunakan ini CT 0,5 ampere atau 500 mA. Dan di sini saya tambahkan beberapa bagian pada rangkaian ini, yaitu diode. Diode seperti ini, 2 buah diode terhubung ke 18 dan 18. Karena di sini ada pin 15-nya tidak saya pakai karena mungkin tadinya patah. Ini tadinya mungkin sudah lama jadi keropos, jadi saya pilih yang 18 dan di sini saya gunakan trafo, elko yang agak besar. Ini di mana ini tulisan elkonya? 470 mikrofarad 50 volt. Ini untuk penyetabil supaya nanti arusnya ini lebih besar, outputnya tidak tidak berkedip-kedip saat digunakan, saat diukur pakai AVO digital. Oke teman, dan di sini ada beberapa rangkaian yang saya solder pada bagian di sini. Pada bagian ada komponen resistor. Di sini saya tambahkan beberapa rangkaian atau beberapa komponen. Di sini ada resistor 1K. Resistor 1K 1 kilo ohm. Diode Zener. Diode Zener 3 buah, dan lampu LED ini juga untuk lampu LED-nya 4 buah, teman. Seperti ini. Dan di sini di bagian yang resistor ini, yang bagian sini ini terhubung ke positif. Untuk pemasangan dari sebuah komponen elektronik yang berarus DC harus pada posisinya positif yang positif ke negatif yang negatif. Nanti jika terbalik, ini biasanya untuk elko ini akan meletus atau terjadi kerusakan. Walaupun arusnya kecil, ini akan terjadi kerusakan atau timbul meletus, seperti ini. Dan untuk lampu LED ini jika terbalik,
ini tidak akan bekerja atau menyala. Oke teman, dan di sini untuk rangkaian ini akan saya gambar di bagian beberapa diode ini. Oke, bagian diode ini yang bagian merah ini positif, yang ke resistor, dan yang bagian sini yang hitam ini adalah negatif. Di sini saya akan gambarkan rangkaiannya seperti ini. Saya gambar rangkaiannya di sini, bos. Ini kertasnya pakai nota ya. Oke teman, di sini saya akan gambar rangkaiannya jalur yang positif, dan di sini jalur yang negatif. Oke, negatif. Nanti ke aki 12 volt. Oke, 12 volt. 12 volt. Ke aki 12 volt. Untuk yang pertama, di sini saya ada sebuah resistor 1K di sebelah sini. Resistor 1K. Ini 1K. Dan di sini ada LED warna merah. LED warna merah. 1K di sini. 1K. Kemudian di sini ada resistor 1K lagi, 1K. Kemudian di sini ada diode zener. Diode zenernya, diode zener, dan lampu LED warna hijau. Lampu LED warna hijau. Oke teman, di sini untuk diode zenernya 9 volt, 9 atau 10 volt, dan di sini LED warna hijau. Dan kemudian di sini saya gambar lagi resistor 1K. 1K, diode zener warna diode zenernya 12 volt, dan warna LED-nya ini warna LED-nya, untuk LED-nya ini warnanya kuning. Terhubung sini. Dan untuk selanjutnya di sini yang keempat atau terakhir, resistor 1K, diode zenernya 15 volt. 15 volt. Dan kemudian di sini ada lampu LED warna biru. Biru. Ini yang tadi ke trafo, yang dari diode tadi. Ini yang ke aki. Ini merah, kabel merah, kabel hitam. Ini yang ke 15 atau 18 volt. Dan untuk trafonya, karena di sini sangat kecil sekali, 500 mA, mungkin aman untuk sebuah pengecasan aki atau pengisian aki atau perbaikan aki. Aman. Ini bisa kita gunakan sekitar 12 jam. Ini harus kita cek dulu, karena di sini mungkin jika memakai 18 volt, ini nanti tidak otomatis berhenti ke maksimal 15 volt. Jadi jika menggunakan 18 volt, kita harus mengecek output voltasenya, karena di sini arus yang dikeluarkan sangat kecil sekali, sekitaran yang masuk itu sekitaran 500 mA. Untuk aki motor ini sangat
kecil sekali atau lambat sekali pengisiannya di jalur yang plus ini. Kenaikan voltasenya sangat pelan sekali. Oke, jadi di sini sangat bagus sekali untuk sebuah alat perbaikan aki, terutama untuk aki yang jarang dipakai atau aki yang sudah sulit untuk dilakukan pengisian atau pengecasan atau masuknya arus ke positif aki. Di sini kita bisa memanfaatkan dari alat ini untuk sebuah perbaikan, karena di sini ada otomatis yang bisa terjadi pada bagian diode zenernya ini. Oke, nanti diode zenernya ini akan membantu untuk terjadinya naik turunnya voltase, karena di sini saat LED ini menyala pada bagian salah satunya yang ada diode zenernya ini membantu memutus dan menyambungkan arus. Terjadi kejutan secara otomatis dan elektronik. Teman, dan saat bekerja pada rangkaian ini, karena di sini lampu LED merah ini langsung terhubung memakai 1K, resistor 1K, dan tidak ada diode zenernya. Jadi di sini walaupun 6 volt atau 8 volt, ini lampu LED merahnya tetap menyala. Ini hanya sebagai indikator. Dan jika posisi di LED 1K 9 volt dan LED hijau ini menyala, ini pada posisi 10 volt. 10 volt, LED hijau menyala, hijau on. Dan untuk selanjutnya di sini untuk LED yang warna hijau, yang warna kuning ini akan menyala jika posisi saat pengisian aki. Saat pengisian aki katakanlah di atas 13 volt. 13 volt sampai 15 volt, ini LED kuning akan menyala. On. Seperti ini akan on. Teman, dan untuk selanjutnya LED yang warna biru atau resistor 1K dan diode zener 15 volt ini akan menyala jika kondisi voltase ini sebaiknya di 18 volt. 18 volt atau di atas dari 15 volt. 15 volt ini teman-teman bisa gunakan apa saja, power supply atau apa saja, yang penting outputnya ini antara di atas 15 dan 18 volt. Teman, dan di sini jika kondisi suatu aki tidak bisa menyimpan arus atau tidak bisa arus masuk ke positif aki, maka akan terjadi voltase yang besar sekali atau voltasenya tinggi di atas 15 volt, katakanlah 16 volt, maka LED biru ini akan menyala. Katakanlah 16 volt, LED biru akan menyala, on. Ini indikator bahwa sebuah aki ini biasanya terdapat sel yang putus pada bagian di dalamnya, atau sel akinya ini ada yang putus, atau tidak ada sambungan, atau arus tidak bisa keluar dari positif aki maupun negatif aki, tidak bisa menyalakan lampu. Ini biasanya LED yang biru akan menyala jika dipasang dengan alat seperti ini. Ini sederhana tapi tergolong sangat bermanfaat dan canggih, bos. Seperti ini. Teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba alat ini menggunakan beberapa aki, dimana untuk aki yang saya tes nanti ada 2 jenis kemungkinan atau 2 jenis masalah pada aki yang saya tes sesuai di thumbnail. Untuk yang pertama di sini saya ada sebuah aki seperti ini, aki 12 volt 3,5 H ini, dan untuk sistem pengisiannya normalnya 0,3 ampere 5-10 jam. Sesuai dengan trafonya tadi. Untuk pengisian cepatnya 3 ampere 30 menit. Dan di sini untuk aki ini
Oke, kondisinya sudah tidak bisa dipakai atau terjadi kerusakan permanen, tidak bisa diperbaiki lagi karena kondisi dari bagian plastiknya ini sudah kembung atau melengkung seperti ini. Ini biasanya disebabkan karena saat dilakukan pengecasan atau pengisian arusnya terlalu besar, dan kemungkinan saat digunakan ini voltase dari akinya sangat kecil sekali, mungkin di 8 volt, kemudian diberi arus besar, ini bisa masuk arusnya ke positif aki, tetapi akan terjadi seperti ini. Oke, di bagian plastiknya ini akan melengkung karena saat dicas ini akan panas, terjadi panas berlebih pada plat selnya dan tekanannya juga besar, sehingga ada dorongan kuat di dalamnya. Karena panas, plastiknya akan melemah atau meleleh, jadi terjadi tekanan, ini akan terdorong keluar dari plastiknya sini. Oke, ini adalah salah satu penyebab dari saat dilakukan pengisian dengan arus terlalu besar, kecuali jika voltase akinya itu masih di atas 12 volt. Oke teman, di sini saya akan cek dari voltase aki ini. Oke, saya cek voltasenya. Oke, voltasenya saya cek dulu berapa voltase. Oke, voltasenya 6,2 volt. Oke, ini 50% sudah mengalami masalah pada plat sel akinya. Ini tidak bisa diperbaiki karena fisiknya sudah jelas kelihatan. Ini kembung. Oke, seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini saya siapkan sebuah aki yang masih kondisi bagus atau normal. Oke, masih kondisi normal, dimana saat kita lihat seperti ini dengan mudah di bagian plastiknya ini masih utuh seperti ini. Oke, masih utuh dan voltasenya, oke, di sini voltasenya 12,4 volt. Oke, sesuai dengan keterangan pada sebuah aki. Oke, untuk akinya seperti ini. Jika kondisi aki di bawah 12,4 volt bisa dilakukan pengisian kembali seperti ini. Dan untuk arus yang digunakan untuk aki kering, karena di sini untuk aki kering ini sangat sensitif sekali terhadap arus yang masuk, tetapi arus yang dihasilkan nanti akan besar atau hasilnya itu lebih maksimal. Oke, untuk normalnya di sini 0,4 ampere 5-10 jam, cepatnya 3 ampere 30 menit. Untuk aki 12 volt, gimana nyampainya bos, 3,5 H. Oke, 3,5 Ah per 10 jam. Oke teman, dan di sini saya akan coba alat ini untuk kedua aki yang tadi. Saya coba dulu. Oke teman, di sini sudah saya pasang dari kabel dari output dari alatnya tadi, yang alat casnya tadi. Ini yang ke negatif, ini yang ke positif, dan di sini LED-nya menyala. Oke, yang warna merah menyala, dan di sini saya akan pasang dari kabel PLN-nya. Oke teman, dan di sini untuk LED kuningnya sudah menyala langsung full. Mungkin untuk aki ini bisa masuk arusnya, tetapi nanti hasilnya tidak maksimal karena saat dicas panas dan arusnya langsung ngedrop karena di sini selnya sudah patah-patah. Oke, jika untuk kondisi aki yang selnya putus akan seperti ini. Oke, LED birunya akan menyala seperti ini. Oke, saya open dulu. Saya coba aki yang satunya lagi. Oke teman, di sini sudah saya pasang dari jabet akinya. Oke, dari kabel akinya.
yang tadi aki 12,4 volt dari voltase aki ini. Ini untuk LED yang warna hijaunya sudah menyala, LED merah dan hijau sudah menyala. Seperti ini, LED hijau dan merah sudah menyala. Ini saya coba on kan. Oke, sebentar, saya on kan seperti ini. Oke. Seperti ini bos. Ini seperti ini, di sini akan menyala. LED kuning belum nyala, soalnya ini tadi akinya normal. Oke, akan saya coba lagi. Oke, karena di sini akinya masih normal dan arusnya itu yang masuk itu pelan sekali. Output voltasenya, kenaikan voltasenya sangat pelan sekali. Saya akan coba pasang. Oke, LED hijaunya menyala. LED kuningnya belum nyala karena belum full. Dan voltase akinya juga masih 12,4 volt, berapa, naik sedikit seperti ini. Berbeda lagi dengan kondisi yang aki tadi. Oke, langsung kuning seperti itu. Saya akan coba lagi yang kuning, tadi belum kelihatan soalnya. Oke, saya coba dulu. Oke, sudah saya pasang. Oke, saya akan coba. Ini aki yang kembung tadi. Oke, LED kuningnya sudah mulai menyala agak kelihatan. Padahal ini tadi 6 volt. Oke, 6 volt langsung ke 12 volt lebih. Jadi di sini arusnya atau plat selnya ini ada yang putus salah satu atau sedikit keretakan atau sambungan yang sangat kecil sekali. Seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan coba aki lain. Untuk aki ini agak besar, 12 volt 6Ah. Oke, untuk kondisinya sudah terjadi kerusakan pada sambungan plat selnya. Ini masih lurus. Oke, seperti ini. Saya akan coba pasang. Ini bagian negatifnya sudah masuk dan bagian positifnya saya akan pasang. Oke. Oke, arusnya tidak bisa masuk, LED biru tetap menyala. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini bos. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat mencoba, semoga menginspirasi. Salam otomotif.